Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan share materi mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester untuk kelas 10. Kisi-kisinya adalah yang pertama, yaitu mengenai tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi ini ada dua itu ya, ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kemudian untuk yang lapisan bumi ini adalah ada lapisan bumi yang ada pada gambarnya itu, ada irisannya itu. Kemudian yang ketiga adalah gerak epirogenesa dan orogenesa. Nah, gerak epirogenesa itu seperti apa, orogenesa itu seperti apa, dampak-dampaknya itu seperti apa, bentukannya seperti apa. Nah, kemudian macam-macam erupsi gunung api. Nah, ini erupsinya itu ada apa saja dan seperti apa karakteristik setiap erupsi gunung api ini. Kemudian rangkaian gunung api di Indonesia. Nah, ini dampaknya untuk Indonesia apa? Memiliki rangkaian gunung api itu. Kemudian berikutnya macam-macam pelapukan. Nah, ini ada macam-macam pelapukan itu ya. Karakteristiknya seperti apa setiap pelapukan itu. Kemudian berikutnya ada horizon tanah. Nah, ini karakteristik setiap horizon itu apa? Dari horizon O, A, B, C, dan R itu apa? Karakteristiknya seperti apa? Kemudian berikutnya adalah gerak tektonisme. Nah, gerak tektonisme itu seperti apa? Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, ini dipelajari. Kemudian berikutnya faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Nah, ini ada faktor-faktor mempengaruhi pembentukan tanah. Itu ada apa saja? Dan yang paling mempengaruhi itu apa misalnya di Indonesia. Nah, kemudian berikutnya ada metode pengawetan tanah atau pelestarian tanah, baik secara vegetatif ataupun secara mekanik. Kemudian berikutnya dampak pergerakan lempeng. Nah, ini dengan adanya pergerakan lempeng itu dampaknya apa? Nah, ini ya. Kemudian berikutnya mitigasi gempa bumi. Nah, dengan adanya bencana gempa bumi itu upaya mitigasinya seperti apa agar tidak banyak korban jiwa, agar tidak menimbulkan banyak kerugian. Kemudian berikutnya lagi ada material letusan gunung api. Nah, setiap letusan gunung api itu kan menimbulkan material ya, material yang dikeluarkan. Nah, dari letusan gunung api itu. Nah, apa saja materialnya dan karakteristiknya seperti apa setiap material itu. Kemudian berikutnya ada tipe-tipe gunung api. Nah, di Indonesia misalnya tipe gunung api yang paling banyak ditemui itu apa? Karakteristiknya seperti apa? Nah, kemudian berikutnya ada kandungan atmosfer. Jadi penyusun atmosfer itu ada apa saja? Kandungannya ada apa saja? Kemudian berikutnya ada manfaat lapisan atmosfer. Nah, ini setiap lapisan itu memiliki manfaat masing-masing. Nah, apa saja manfaat setiap lapisan itu? Kemudian berikutnya adalah karakteristik lapisan atmosfer. Nah, ini lapisan dari eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Itu karakteristiknya seperti apa? Kemudian berikutnya lagi cuaca dan iklim. Nah, ini harus bisa membedakan cuaca seperti apa, iklim seperti apa, karakteristik cuaca itu seperti apa, karakteristik iklim itu seperti apa. Nah, ini harus bisa dipahami. Kemudian berikutnya isobar, isohid, dan isotem. Nah, ini fungsinya untuk apa? Perannya seperti apa? Nah, ini ya. Kemudian berikutnya angin di Indonesia. Nah, di Indonesia ada beberapa tipe angin. Nah, apa saja tipe anginnya itu dan karakteristiknya seperti apa tipe-tipe angin yang ada di Indonesia itu. Kemudian dampaknya apa bagi Indonesia. Kemudian berikutnya adalah siklus hidrologi. Nah, ada 3 siklus hidrologi itu. Siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Nah, itu seperti apa siklus hidrologi itu? Yang sedang itu seperti apa? Yang pendek seperti apa? Yang panjang seperti apa? Kemudian berikutnya ada zona laut. Nah, di zona laut ini dari terluar sampai paling dalam itu manfaatnya apa? Apakah yang paling berperan bagi kehidupan manusia itu yang nomor berapa? Yang berperan bagi kehidupan manusia itu yang zona mana? Nah, ini ya. Kemudian berikutnya upaya pelestarian laut.
Nah, ini bisa dipahami upaya pelestarian laut itu seperti apa, gitu ya. Upayanya seperti apa agar laut itu bisa lestari, terhindar dari kerusakan-kerusakan. Kemudian bagian-bagian sungai, ini dari hulu, tengah, dan hilir. Nah, ini karakteristiknya apa di hulu itu, di tengah itu seperti apa, dan di hilir itu seperti apa. Kemudian berikutnya adalah pelestarian sungai. Nah, dari pelestarian sungai ini kita bisa belajar bagaimana cara melestarikan sungainya. Ketika ada kerusakan, pelestarian sungainya seperti apa. Kemudian berikutnya lagi adalah pola aliran sungai. Nah, ini ya, macam-macam pola aliran sungai itu ya. Kemudian berikutnya ada upaya pelestarian air tanah. Nah, ini agar air tanah itu lestari, bagaimana upaya pelestariannya. Kemudian berikutnya adalah macam-macam danau. Nah, bagaimana macam-macam danau itu ada apa saja, karakteristiknya seperti apa setiap danau itu. Kemudian berikutnya adalah manfaat pasang surut. Nah, pasang surut ini dimanfaatkan untuk apa bagi kehidupan manusia. Jadi mungkin itu untuk kisi-kisi PAT pada semester 2 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan berhasil. Semangat.